Dia juga mengira bos yang dikatakan Tama adalah manajer toko mereka. Begitu dia mendengar kata-kata Tama, dia menduga bahwa Tama pasti menggertak. Sebelum banyak orang datang ke toko untuk membeli sesuatu, bergerak untuk mengatakan bahwa mereka mengenal manajer toko mereka, atau mengetahui manajer regional mereka. Hanya untuk mendapatkan alokasi barang yang lebih sedikit, tetapi sebagian besar orang yang mengatakan hal seperti itu adalah pembohong. Jadi, dia berkata dengan sedikit jijik, "Maaf, manajer toko kami sudah lama mengatakan, siapa yang menyebut namanya tidak cukup kecuali dia secara pribadi keluar untuk menerima. Kamu bilang kamu kenal manajer toko kami. Apakah kamu ingin aku meneleponnya?" Kamu berbicara tatap muka? Setelah Tama mendengar ini, dia tercengang. Tampaknya segmen orang ini, bahkan jika mereka berpakaian lebih manusiawi, mereka masih bisa berbaur di segmen bawah. Penjual ini sebenarnya mengira bos yang dia katakan adalah manajer toko mereka. Jelas bahwa pola orang ini sangat kecil dan menyedihkan. Jadi Tama melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, saya tidak berbicara tentang manajer toko Anda." Mengatakan bahwa dia juga tidak repot-repot untuk terus mengatakan lebih banyak, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Ayo, pertama beri saya 1 juta barang, semua ambil badge toko Anda tidak bisa menjual kepada saya." Penjual itu tercengang ketika mendengar Tama mengatakan bahwa dia ingin mencocokkan 1 juta barang, dan tanpa sadar bertanya, "Tuan, Anda tidak sengaja mengolok-olok saya kan? Padahal, harga pasaran tas ini berkisar 200 jutaan. Selama Anda tidak menemukan penjualan yang sangat menyedihkan. Bahkan pelanggan mentah yang belum pernah membeli apapun di toko ini bisa mendapatkannya asalkan bisa menandinginya hingga 200 juta. Tapi Tama datang dan berkata dia ingin mencocokkan 1 juta barang, yang memang terlalu banyak di luar harga pasar. Dengan kata lain, bahkan jika geng penjualan ini ingin mengadu domba orang, mereka tidak akan berani mengadu hingga jumlah yang begitu tinggi. Ketika Tama melihat bahwa dia tercengang, dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya waktu luang untuk membawa istri saya ke sini untuk mengolok-olok Anda. Saya dapat mengalokasikan barang yang cukup untuk 1 juta, tetapi saya hanya punya 1 permintaan. Kamu keluarkan tas yang aku inginkan dan selesaikan bersama dengan 1 juta barang." Penjual itu sedikit bersemangat dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menyiapkannya." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan jari anggreknya dan berlari ke belakang gudang dengan penuh semangat. Alena berbicara saat ini, "Suami, kamu gila, beli 100.000 tas, dengan 1 juta barang ini juga terlalu mahal beberapa." Tama tersenyum misterius dan berbicara, "Istriku, aku tidak gila, hanya ingin menangkap peluang bagus ini untuk menghasilkan uang. Anda dapat yakin bahwa setiap rupiah yang saya alokasikan hari ini adalah investasi. Sebelum malam ini, saya akan bisa mendapatkan kembali dengan bunga." Alena tampak bingung dan tidak tahu apa sebenarnya maksud Tama ketika dia berkata dia bisa mendapatkan semuanya kembali dengan bunga. Namun, Alena tahu rutinitas Tama dengan sangat baik, dan karena dia berkata begitu, itu jelas bukan omong kosong. Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Tama, "Suami, penjual itu tidak akan dengan sengaja mengadu kita dalam masalah ini kan?" Tama tersenyum sekilas, seorang lelaki tua bertubuh besar, dengan nama feminin Viko. "Menurutmu orang seperti ini dapat memiliki keberanian ini?" Ketika Alena mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan juga terkekeh. Dia juga tahu bahwa ada banyak pria yang sangat feminin di dunia mode. Dan ini menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Jadi dia tidak berpikir ada sesuatu yang abnormal tentang itu. Namun, seorang pria yang memberi dirinya nama feminin, hal semacam ini benar-benar sangat langka. Saat ini, penjual pria bernama Viko sedang mencari barang di gudang.
Barang-barang tersebut disimpan selama bertahun-tahun dan yang belum terjual habis dari persediaan lama. Beberapa, bahkan 7 atau 8 tahun yang lalu ketika toko membuka persediaan, sampai sekarang belum bisa menjual. Segera, dia mengumpulkan semua stok ini ke dalam 3 kotak besar dan berusaha keras untuk membawa ketiga kotak ini satu demi satu. Dia meletakkan 3 kotak besar ini dengan rapi di depan Tama. Dan sikapnya mengambil sedikit rasa hormat, berkata sambil tersenyum, "Pak, coba lihat, ini total lebih dari 996.000 barang. Kamu tidak perlu mencocokkan hingga 1 juta, ini sudah cukup." Tama mengangguk sambil tersenyum dan berkata sambil tertawa, "Saya tidak berharap Anda memberi saya diskon beberapa juta, bagaimana Anda bisa begitu baik?" Penjual itu mengira Tama mengatakan yang sebaliknya dan berkata dengan canggung, "Pak, jika menurut Anda barang-barang ini terlalu banyak, sebenarnya Anda juga dapat menghapus beberapa di antaranya, atau aku akan melepas sekitar 200.000 barang untukmu. Bagaimana menurutmu?" Tama buru-buru melambaikan tangannya, "Jangan. Jangan, tidak dibutuhkan," mengatakan bahwa dia dengan santai membalik barang-barang di dalamnya dan menemukan bahwa banyak barang ditutupi dengan debu tebal di atas tas. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Saya datang ke sini hari ini untuk menjarah barang antik. Begitu banyak barang bagus, saya pasti tidak bisa melewatkan, membungkus semuanya untuk saya. Selain tas yang saya inginkan, bawalah, saya akan membayar tagihannya bersama-sama." Penjual itu buru-buru berkata, "Maaf, barusan saya hanya peduli mengambil barang-barang ini. Burkinabe 30 benar-benar tidak membawanya. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu." Setelah itu, dia bergegas kembali ke gudang, menyentuh kotak karton persegi oranye. Kemudian di depan Tama dan Alena, dengan hati-hati membuka kotak itu, lalu mengeluarkan tas tangan di kantong debu, menyerahkannya kepada Tama, berkata dengan penuh perhatian, "Pak, lihat, ini warna abu-abu paling populer tahun ini. Itu warna yang paling banyak dicari di seri ini. Jika kamu benar-benar meletakkan kotak itu. Jika kamu benar-benar membeli kotak itu bersama dengan barang-barangnya, tas ini milikmu." Tama mengangguk dan bertanya pada Alena, "Istri, apakah yang ini baik-baik saja?" Alena masih sedikit tidak yakin dan bertanya pada Tama, "Sayang, apa yang baru saja kamu katakan benar?" Tama tahu bahwa Alena bertanya tentang masalah yang dia katakan bisa menghasilkan uang dengan barang-barang itu, jadi dia tersenyum dengan wajah serius dan berkata, "Sayang, jangan khawatir, aku yakin akan masalah ini." Setelah mengatakan itu, dia bertanya pada Alena sekali lagi, "Sayang, tas ini kamu lihat, apakah kamu puas?" Alena mengangguk lembut dan berkata, "Tasnya cukup bagus." Tama mengangguk, menyelanya, dan berkata, "Sudah cukup, tasnya cukup bagus. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain." Berkata, dia segera berkata kepada penjualan itu, "Ikutlah dengan saya untuk memeriksa." Penjual itu tiba-tiba agak terlalu bersemangat, dan tangannya gemetar sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan akun yang sangat besar hari ini. Di masa lalu, orang-orang kaya itu, meskipun membeli $1.000, tetapi masing-masing juga sangat lihai. Ketika mereka diperbolehkan mengalokasikan barang, mereka juga akan berusaha menekan jumlah barang yang dialokasikan. Dan mereka juga memiliki beberapa persyaratan untuk barang yang dialokasikan, yaitu barang-barang yang masih beredar dengan baik. Bagian bawah kotak barang lama sama sekali tidak ada yang mau membeli. Jika tidak, hal-hal ini tidak akan menganggur selama bertahun-tahun. Di toko ini semakin lama barang menganggur, semakin tinggi persentase komisi. Jadi, Tama hari ini membeli darinya barang yang macet senilai hampir 1 miliar. Sampai gaji bulan depan, komisi pribadinya hampir menyentuh 300 juta.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.